Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pemerintahan daerah akan menjabarkan hasil diskusi kami mengenai otonomi khusus pada wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum kami memulai untuk memaparkan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Zahira dengan NPM 1101100200047. Perkenalkan, saya Bunga Sadina dengan NPM 11011002052. Perkenalkan, saya Alisa Bila Rusyana dengan NPM 11011002053. Perkenalkan, saya Zanira Fianti dengan NPM 1101100200055. Perkenalkan, saya Clarissa Cendana dengan NPM 11011002058. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Sebelum sampai ke pembahasan otonomi khusus dari daerah istimewa Yogyakarta, pertama-tama akan saya paparkan terlebih dahulu latar belakang dari pemberian otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta. Pada hakikatnya, tujuan dari pembentukan daerah adalah meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini pun berkaitan erat dengan kemudahan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan daerahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai kebutuhan. Di samping adanya daerah otonom, ditetapkan adanya daerah atau kawasan khusus di daerah otonomi untuk menyelenggarakan pemerintahan secara khusus di daerah otonomi dan demi kepentingan nasional. Beberapa daerah yang diatur sebagai otonomi khusus memiliki perundang-undangannya tersendiri, di antaranya adalah Provinsi Aceh, Provinsi Papua, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada mulanya, status keistimewaan Yogyakarta menuai polemik, namun pada Agustus tahun 2012, Presiden ke-6 Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah Yogyakarta. Dalam undang-undang tersebut, pasal 7 ayat 1 dan 2 ditentukan 5 kewenangan istimewa bagi Yogyakarta, yaitu diantaranya adalah tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah dan kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Konteks dari pemberian otonomi daerah istimewa kepada daerah istimewa Yogyakarta secara jelas telah ditegaskan bahwa keistimewaan yang dimaksud di sini adalah keistimewaan dalam hal kedudukan hukum yang dimiliki daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan pada sejarah dan asal usul Yogyakarta itu sendiri dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatur serta mengurus kewenangan otonomi istimewa. Hal tersebut pun telah secara eksplisit disebutkan pada bagian menimbang huruf B Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam poin termaksud disebutkan adanya pengakuan atas eksistensi Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Pakualaman dalam konteks historis, bahwa kedua entitas tersebut telah memiliki wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta adanya peranan dalam memberikan sumbangsi yang besar dalam mengisi, mempertahankan, dan menjaga keutuhan NKRI. Dalam makalah yang kami buat, terdapat rumusan masalah, diantaranya yang pertama, apa yang menjadi latar belakang dari pemberian otonomi khusus kepada daerah istimewa Yogyakarta, dan yang kedua, bagaimana bentuk otonomi khusus pada daerah istimewa Yogyakarta, lalu bagaimana dampak otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta bagi Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya akan memasuki bagian pembahasan. Sebelum memasuki pembahasan lebih dalam, saya akan menjelaskan mengenai otonomi khusus. Sistem otonomi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 18, pasal 18A, 8, dan 18D. Di dalam 18 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembatuan. Philippus M. Hanjon mengatakan bahwa dalam pasal 18D tersebut terdapat sebuah prinsip yang merupakan pengakuan oleh negara terhadap pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan prinsip eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat adat. Otonomi khusus merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus
Indonesia yang terbagi atas daerah-daerah yang mengakui adanya satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18D. Otonomi khusus diberikan demi mencapai kesejahteraan rakyat di tengah keadaan Indonesia yang sangat beragam. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan instrumen tepat yang mengetahui lebih jauh dan pasti apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat daerah tersebut. Pemberian otonomi khusus kepada suatu daerah merupakan kebijakan dari pemerintahan pusat. Hal ini dilakukan guna pemerintah daerah yang dapat lebih leluasa dalam mencapai kesejahteraan di daerah khusus. Otonomi khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 225. Undang-undang ini menegaskan mengenai pengakuan negara terhadap daerah yang memiliki pengakuan khusus. Otonomi khusus diartikan bahwa daerah yang diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah di luar apa yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat melakukan upaya-upaya melakukan peningkatan pelayanan bagi masyarakat, pemberdayaan peran masyarakat, dan meningkatkan daya saing pemerataan sesuai dengan keanekaragaman daerahnya masing-masing. Lalu, selanjutnya penjelasan mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri. Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY adalah daerah otonom khusus yang setingkat dengan provinsi. DIY terletak di selatan Pulau Jawa bagian tengah. Wilayah DIY ini terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 1 Angka 1 menjelaskan Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan diartikan sebagai memiliki keistimewaan kedudukan hukum berdasarkan sejarah dan hak usul menurut Undang-Undang 1945 dalam mengatur dan mengurus kewenangannya sendiri. Kewenangan istimewa merupakan wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang tentang pemerintah daerah. DIY sebagai provinsi tertua setelah Jawa Timur, status otonomi khusus yang diberikan kepada Yogyakarta diberikan sebagai warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman sebagai cikal bakal terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat zaman pemerintahan Jepang. Hal ini disebut dengan koti atau koti. Menjelaskan tentang latar belakang pemberian otonomi khusus pada Daerah Istimewa Yogyakarta, saya akan menjelaskan tentang apa itu desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam konsep desentralisasi mengenal adanya desentralisasi asimetris yang merupakan bentuk untuk mengakomodir daerah-daerah khusus maupun daerah istimewa yang ada di Indonesia. Desentralisasi asimetris pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih besar untuk satu atau lebih bagian negara yang dilakukan dengan cara mengesahkan undang-undang yang tidak diikuti pembentukan bangunan kenegaraan yang baru. Melalui desentralisasi asimetris, wilayah-wilayah tertentu diberikan kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada wilayah lain. Selain itu, status daerah istimewa dan otonomi khusus diberikan kepada Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Jakarta, serta Provinsi Yogyakarta. Pemberian status tersebut dengan melihat latar belakang dari masing-masing daerah. Untuk Provinsi Yogyakarta, status yang diberikan kepada provinsi tersebut adalah berkaitan dengan status daerah istimewa. Pengaturan keistimewaan DIY ini dilaksanakan berdasarkan asas 1. Pengakuan atas hak-hak usul. Yang kedua, kerakyatan. Yang ketiga, demokrasi, kebinekaan-tunggal-ikaan, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan yang terakhir adalah pendayagunaan kearifan lokal. Pemberian status tersebut dilatar belakangi oleh kedudukan hukum yang dimiliki oleh daerah Yogyakarta yang berdasarkan sejarah dan hak-hak usul. Menurut Sujamto, dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo mengemukakan bahwa berkaitan dengan hak asal-usul memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, hak asal-usul yang menyangkut struktur kelembagaan yang tersirat dari kata-kata susunan asli. Yang kedua, hak asal-usul yang menyangkut ketentuan prosedur tentang pengangkatan dan pemberhentian pemimpin. Dan yang ketiga adalah hak asal-usul yang menyangkut penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan, terutama yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pembebanan terhadap masyarakat. Sedikit informasi bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta ini dimulai sejak sebelum masa kemerdekaan.
yaitu dari Kerajaan Mataram yang terbagi dua berdasarkan Perjanjian Giyanti hingga DIY yang diakui melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Sebelum kemerdekaan Indonesia, Yogyakarta memiliki pemerintah sendiri, yaitu daerah Swapraja berisi Kesultanan Ngayogyakarta, Hadiningrat, dan Kadipaten Pakualaman. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono memberi pernyataan kepada Presiden bahwa Yogyakarta masuk menjadi bagian dari wilayah negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dibentuk berdasarkan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2, yaitu daerah-daerah yang mempunyai hak asal-usul dan di zaman sebelum mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dengan undang-undang pembentukan dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa yang setingkat dengan provinsi, kabupaten, atau desa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selanjutnya, pasal 18 ayat 5 diatur mengenai kepala daerah istimewa akan diangkat oleh Presiden berdasarkan keturunan keluarga yang berkuasa di daerah tersebut sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Maka Yogyakarta telah memenuhi syarat sebagai daerah yang bersifat istimewa. Selanjutnya mengenai pembahasan bentuk otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta memiliki beberapa kewenangan istimewa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, yaitu yang pertama tata cara pengisian jabatan, kedudukan tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Kedua, kelembagaan pemerintah daerah. Ketiga, kebudayaan. Keempat, pertahanan. Dan kelima, tata ruang. Tata keistimewaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yakni ada pada pengangkatan gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan wakil gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Pakualam yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang. Sepanjang calon dari keturunan kesultanan maupun Pakualaman masih ada yang memenuhi syarat kecakapan dalam memimpin, jujur, amanah, dan didukung oleh rakyatnya, patut untuk dipertimbangkan. Susunan pemerintah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta juga berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Perbedaan yang sangat jelas mengenai keistimewaan tersebut terlihat pada bagaimana integrasi kesultanan dan Pakualaman dalam struktur pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta dan pemisahan wewenang antara struktur pengelola urusan politik dan pemerintah sehari-hari dengan urusan politik. Selanjutnya dapat dilihat otonomi khusus yang diberikan kepada daerah istimewa Yogyakarta dalam kontrak politik antara Nagari Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Puro Pakualaman dengan pemimpin besar Revolusi Soekarno, yaitu yang pertama istimewa dalam hal sejarah pembentukan pemerintahan daerah istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 18 dan penjelasannya mengenai hak asal-usul suatu daerah dalam teritori negara Indonesia serta bukti-bukti dan fakta sejarah dalam proses perjuangan kemerdekaan baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini dalam memajukan pendidikan nasional dan kebudayaan Indonesia. Selanjutnya yaitu istimewa dalam hal bentuk pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta yang terdiri dari penggabungan dua wilayah Kesultanan dan Pakualaman menjadi satu daerah setingkat provinsi yang bersifat kerajaan dalam satu kesatuan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selanjutnya istimewa dalam hal kepala pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta yang dijabat oleh Sultan dan Adipati yang bertahta. Next slide. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa ada bentuk otonomi khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Pada pasal 8 ayat 1 undang-undang tersebut ditegaskan kembali bahwa DIY memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa. Keistimewaan ini, pemerintahan daerah DIY terdiri dari pemerintah daerah DIY dan DPRD DIY. Peraturan mengenai kelembagaan di Yogyakarta dijelaskan dalam Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang kelembagaan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2018
yang berisi mengenai struktur serta istilah-istilah penting yang saat ini digunakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, peraturan istimewa terkait dengan kebudayaan di Yogyakarta terdapat pada Peraturan Daerah Istimewa Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Atas hadirnya keistimewaan tersebut untuk memenuhi seluruh kebutuhannya, maka pemerintah pun membiayai dengan APBN berupa dana keistimewaan yang diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana keistimewaan yang berdasarkan peraturan tersebut sesuai kewenangannya, Gubernur dapat menugaskan urusan keistimewaan dalam bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang kepada bupati atau wali kota. Next slide. Dapat dilihat dari penjelasan yang sudah disampaikan bahwa dampak otonomi khusus terhadap kesatuan NKRI dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, bahwa diharuskannya calon kepala daerah yang memiliki tahta memberikan batasan hak kepada masyarakat untuk mencalonkan diri, yang artinya tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi kepala daerah. Selanjutnya, adanya dana keistimewaan yang tidak diberikan kepada daerah lain selain otonomi khusus. Meskipun begitu, tujuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan sosial yang menjamin Kebhinneka Tunggal Ikaan dalam kerangka NKRI, menciptakan pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kesultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Next slide. Baik, untuk kesimpulan dari makalah yang sudah kami buat, sistem pertahanan adat yang terdapat pada Daerah Istimewa Yogyakarta ini sebetulnya tidak dapat disamakan dengan sistem pertahanan nasional, karena Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekhususan sendiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Dan kekhususan yang diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki asal-usul dari sejarah bangsa Indonesia. Hal ini akan membuat hukum nasional juga akan menghargai kebijakan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memberikan otonomi khusus. Dengan wewenang otonomi khusus tadi, diharapkan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengurus sendiri seluruh kebutuhan rumah tangganya, tidak terkecuali dalam bidang pertahanan. Setelah itu, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pertahanan yang berlatar belakang sejarah dan tidak dapat dipisahkan dari adat istiadat sampai sekarang. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Atas lebih dan kurangnya dan kesalahannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.